Ya, diduga akibat korsleting arus pendek listrik, ada puluhan kios pedagang di Pasar Bojong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ludes terbakar. Sejumlah pedagang di lokasi menyebut api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang yang diduga akibat adanya korsleting listrik. Kobaran api yang begitu besar membuat pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya hingga ludes terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Sedikitnya 12 mobil unit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang diterjunkan ke lokasi. Sebuah bangunan 4 lantai yang difungsikan sebagai rumah dan gudang spare part mobil di Jalan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa pagi terbakar. Kepulan asap pekat membumbung dari atap bangunan tersebut yang menandakan api telah berkobar di dalam dan membakar semua barang di gudang spare part mobil berlantai 4 di Jalan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena kondisi pintu yang terkunci rapat dan sulit untuk dibuka. Api pun baru berhasil dipadamkan hampir 1 jam kemudian setelah upaya pemadaman dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar nih Reza dan juga pemirsa? Gimana paginya, semangat? Harus semangat dong. Jadi walaupun cuacanya agak mendung pagi ini begitu ya, tapi semangatnya harus tetap terjaga. Nah, sebelum mulai saya punya pantun nih buat Putri dan juga pemirsa nih. Naik sepeda sambil makan garam. Cakep. Makan lalapan di Kota Tasik. Asik. Nah, ini program bukan sembarang program. Cakep. Kami siap menghadirkan beragam informasi yang menarik. Betul. Mulai dari informasi yang inspiratif begitu. Betul. Ya, yang mengelus dada hingga cuaca buruk tadi yang disampaikan. Memang beberapa hari ini cuaca kita itu berubah-ubah ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang sayang, kadang rindu. Bukan ya? Itu suasana hati kayaknya, bukan cuaca. Benar-benar. Tapi satu juga yang harus diwaspadai adalah masalah cuaca ini, salah satunya cuaca panas. Karena tadi kita ada 2 informasi awal mengenai kebakaran begitu ya. Yang kemungkinan terjadi apalagi di kondisi yang cukup panas di beberapa lokasi di Indonesia. Dan juga padat penduduk begitu ya. Jadi api dengan cepat bisa menyebar ya. Ya, tapi sebelum kita masuk mengenai informasi terkait cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah, kita punya informasi pembuka juga buat Anda. Ini ada aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah preman yang berkedok sebagai juru parkir liar. Nah, ini terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada 8 orang preman yang sudah membuat resah dan sudah diamankan. Jadi dalam operasi Berantas Jaya 2025 ini yang digelar oleh Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada aksi kejar-kejaran ya. Sejumlah preman yang bisa Anda lihat di layar ini pemirsa, berkedok sebagai juru parkir, berusaha untuk kabur saat petugas mengejar mereka begitu. Namun upaya untuk melarikan diri mereka sia-sia karena akhirnya petugas juga berhasil menangkapnya. Pekan lalu juga di Tanjung Priok sempat ada aksi kejar-kejaran ini. Mereka bahkan sempat dikabarkan menjarah begitu isi dari truk. Cukup meresahkan lah ya pastinya. Berikutnya aksi komplotan maling LPG di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera dan juga viral di media sosial. Pelaku ini terlihat datang mengendarai motor bersama temannya. Kemudian salah satu pelaku masuk dan bawa kabur 2 tabung gas LPG dari dalam toko. Ya, ini gelagat pelaku nih saat melakukan aksi pencurian 2 tabung gas LPG, pemirsa, terekam CCTV. Ini dengan santainya ya menggendong 2 tabung gas LPG dan membawanya kabur setelah dilihat-lihat kira-kira aman, tidak terpantau oleh saksi lain atau warga yang ada di situ. Kemudian aksi ini
Terekam video pastinya viral ya di media sosial. Sebagian warga yang melihat video tersebut mengaku pernah mengalami kehilangan tabung LPG dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Diketahui aksi pencurian tabung gas LPG ini sudah kerap terjadi di Kecamatan Palang. Setidaknya ada 3 korban ya yang menjadi sasaran dari aksi pencurian gas LPG tersebut. Meski sudah dilaporkan ke polisi, namun hingga saat ini belum ada kabar terkait perkembangan kasus tersebut. Warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah banyak meresahkan warga. Ya pemirsa, informasi ini perlu jadi pelajaran untuk orang tua. Ini ada informasi yang menyedihkan begitu ya. Ini ditinggal ibunya buang air besar atau BAB di sungai. Seorang balita di Pasuruan, Jawa Timur ini dilaporkan hilang misterius. Dugaan sementara bayi laki-laki tersebut terseret derasnya air sungai saat banjir di Sungai Gembong. Puluhan tim SAR dikerahkan untuk pencarian keberadaan bayi lucu ini. Ya, tim gabungan dari BPBD Pasuruan dan juga polisi melakukan pencarian balita yang hilang di Sungai Gembong sejak Selasa pagi. Nah, pencarian balita bernama MS berusia 2 tahun ini dilakukan di jalur darat dan juga menuju ke sungai, ke muara laut di Pelabuhan Pasuruan. Jadi seperti yang Putri bilang tadi bahwa ini kejadian bermula saat ibu merasa sakit perut dan hendak buang air besar. Sang balita dititipkan ibunya ke penjual sayur di samping rumahnya. Namun korban tidak mau dan juga lari menyusul ibunya ke sungai, sementara ibunya tidak menyadari kejadian tersebut. Diduga kembali sang ibu sadar bahwa bayinya hilang dan dilaporkan ke BPBD kota setempat. Diduga kuat balita terpeleset dan juga terjebur ke sungai dan dinyatakan hilang. Proses pencarian akan berlangsung hingga 7 hari ke depan. Berikutnya, seorang wanita yang tega memutilasi ibu dan anak kandungnya di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan sang pelaku bersekongkol dengan sang ayah untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Ya, bersama sang ayah, Yanti tega membunuh ibu kandungnya, yakni Siti Nurhayati. Tak sampai di situ pemirsa, ia juga membunuh anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun. Menurut polisi, pelaku Yanti merupakan otak dari pembunuhan sadis dengan cara memutilasi kedua korban. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari warga yang menemukan bagian tubuh manusia di tempat sampah pada tanggal 5 Mei lalu. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan mengarah kepada kedua pelaku yang aktivitasnya tertutup dari warga. Di dalam rumah, polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh kedua korban. Pelaku juga sempat mendokumentasikan aksi kejinya dengan telepon genggam. Aksi biadab kedua pelaku dilakukan karena pelaku benci dan dendam kepada ibunya. Kemudian pelaku memanfaatkan ayahnya yang terlilit utang untuk membantunya dengan imbalan emas hasil curian milik korban. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam berbagai komunitas dan asosiasi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Jadi aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk sikap ribuan pengemudi ojol untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak untuk pihak aplikator memotong biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Masa ojol yang juga mendesak Komisi 5 DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan Kemenhub, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Masa juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan regulasi.
Nah, berikutnya kita akan pantau bagaimana arus lalu lintas pagi ini. Sudah ada Brigadir Yasinta di Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Yasinta. Bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini di sana? Ya baik, terima kasih rekan Reza dan Putri di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik dari arah Lenteng Agung atau Cilandak yang akan menuju Pasar Minggu maupun dari Ragunan yang akan menuju Mampang, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi cukup panjang saat menjelang traffic light sepanjang 500 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Selanjutnya arus lalu lintas via jalur tol Jor. Di kedua arahnya saat ini juga tampak adanya peningkatan volume kendaraan namun masih dalam situasi kondusif lancar. Begitupun di ruas jalur arteri dari arah Cilandak yang akan menuju Jagakarsa saat ini terpantau ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya jalur busway di kawasan ini dan juga adanya pertemuan arus kendaraan baik dari Lenteng Agung maupun Cilandak yang akan menuju Pasar Minggu melalui Jalan TB Simatupang. Sementara itu berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 18 luka berat dan 129 luka ringan. Kami menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara dan budayakan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Reza dan Putri. Naik sepeda keliling desa. Cakep. Hati riang tiada duka. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta. Laporannya luar biasa, senyumnya juga. Waduh, bisa aja Bapak Reja ini. Aduh, saya juga senyum loh. Oh iya, sama-sama luar biasa deh. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Oke, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya nih jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan jemaah yang terus meningkat. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, jelang puncak pelaksanaan ibadah haji Ar-Muzna, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan mereka di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan jamaah yang terus meningkat. Situasi kepadatan dan suhu tinggi yang berpotensi menimbulkan kelelahan, dehidrasi hingga memperparah kondisi kesehatan jamaah, terutama bagi mereka jamaah yang memiliki penyakit bawaan. Jamaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas yang berat supaya dapat menjalani rangkaian ibadah dalam kondisi prima, terutama saat wukuf di Arafah, Musdalifah di Mina. Nah, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri yang tampak hadir, diantaranya Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendikti, Direktur Utama Pindad, BPS dan Wakil BPS hingga pimpinan BPI Danantara.
Setelah rapat, CEO BPI Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada sejumlah proyek yang tinggal difinalisasi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa siang. Selain melihat pelayanan dari puskesmas ini, Gibran juga turut berinteraksi kepada masyarakat yang ingin berobat maupun yang tengah dirawat. Satu persatu warga dari anak-anak hingga orang dewasa yang berada di ruang tunggu maupun di dalam ruangan maksud kami ya, dari lantai 1 hingga lantai 2 disambangi oleh Gibran. Jadi warga yang berdatangan kemudian meminta foto bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, sejumlah tokoh politik hingga pimpinan media melayat ke rumah jurnalis Najwa Shihab yang berduka karena suaminya Hussein Ibrahim Syarif Assegaf wafat akibat sakit yang dideritanya. Salah satu yang hadir adalah pimpinan redaksi TV One, Palumara Satria Wangsa, yang menyampaikan ucapan duka cita di kediaman Najwa Shihab di Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, Jakarta Selatan secara langsung. Suami Najwa Shihab, Ibrahim Syarif Assegaf, meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Otak Nasional Mahar Marjono, Cawang, Jakarta Timur. Sedikit ya, kami dari seluruh pimpinan karyawan TV One menyampaikan turut berduka cita yang mendalam pada Bu Najwa atas meninggal suami tercinta. Teriring doa semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kawasan Liang Melas Datas, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Jokowi bukan untuk meresmikan patung dirinya yang dibuat oleh warga setempat, melainkan berdialog dengan para petani jeruk. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi warga Liang Melas Datas di Desa Kutambelin, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Jokowi pun disambut antusias oleh masyarakat. Dalam kunjungannya, Jokowi berdialog dengan para petani jeruk soal hama lalat buah yang dikeluhkan. Jokowi yang datang bersama beberapa ahli pertanian membawa bantuan berupa perangkap untuk lalat buah. Ia juga meninjau beberapa ladang jeruk milik warga yang diserang hama lalat buah. Bagi warga Liang Melas Datas, Jokowi punya jasa besar bagi daerahnya. Kita sangat senang sekali di mana Bapak Jokowi juga datang membawa agenda dengan temu ramah dengan kita warga LMD. Juga yang paling penting dalam penanganan budidaya tanaman jeruk di LMD dan penanganan hamanya. Jadi kami sangat bersyukur sekali Bapak Jokowi memberikan kepedulian bagi kami, di mana walaupun Bapak Jokowi tidak sebagai presiden lagi, tapi tetap mempedulikan kami seluruh warga LMD termasuk budidaya tanaman jeruk. Sebagai bentuk terima kasih, warga membangun patung Jokowi dengan membawa jeruk di atas perbukitan Liang Melas Datas. Patung dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dan diberi nama Juma Jokowi. Patung tersebut dibangun oleh warga Liang Melas Datas dengan biaya 2,5 miliar rupiah. Patung dibangun sebagai apresiasi warga terhadap Jokowi yang telah membangun akses jalan sejauh 36 km yang sebelumnya rusak parah. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Badan Narkotika Nasional atau BNN Selasa malam menggerebek sebuah rumah di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan barang bukti narkoba 25 kg atau senilai 50 miliar rupiah. Nah, ini fantastis sekali jumlahnya ya. Jaringan Sumatera ini kembali ditangkap BNN di sebuah rumah yang berada di gang sempit di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan tersebut, ada 2 orang yang diduga sebagai kurir ikut diamankan beserta dengan barang bukti narkoba sebanyak 25 kg jenisnya sabu. Dari barang haram ini rencananya akan diantarkan ke suatu tempat, namun keduanya belum mendapatkan kabar lagi dari yang memerintahkannya hingga akhirnya mereka diringkus. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini kembali menciduk preman berkedok juru parkir. Modus pelaku adalah dengan meminta uang hingga Rp10.000 kepada pengemudi yang parkir di minimarket. Pengemudi mobil ini kecewa lantaran dimintai uang parkir yang nominalnya lebih mahal dari barang yang dibelinya di minimarket area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Padahal korban hanya sebentar meninggalkan kendaraan untuk membeli air mineral, namun tarif parkir mobil dipatok seharga Rp10.000, 2 kali lipat dari biasanya yang hanya Rp5.000 saja. Merespon keluhan tersebut, Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku yang memanfaatkan lahan parkir untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menyiapkan karcis yang telah direkayasa dengan biaya dinaikkan hingga 100%. Petugas langsung membawa para pelaku ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan sejumlah barang bukti, yaitu 3 bundel karcis parkir, buku laporan, dan uang sebesar Rp600.000. Jadi yang diamankan ada 2 orang, yaitu inisial J dan inisial Y, dengan barang bukti berupa 4 buah bendel tiket, 1 bendel buku kwitansi, 1 buah buku catatan parkir inap, dan uang tunai sebesar Rp604.000. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Pemerasan Pasal 62 Junto Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sakit hati atas kematian sepupunya diduga karena ilmu hitam. 4 pelaku nekat menghabisi nyawa seorang wanita. 2 pelaku hingga kini masih buron. Polres Jember menangkap pelaku pembunuhan terhadap seseorang yang diduga dukun santet. Korban SA sehari-hari berprofesi sebagai petani, namun juga biasa dikenal sebagai orang pintar alias dukun yang sering mengobati orang sakit. Pembunuhan ini berawal dari salah satu sepupu pelaku TO yang tidak terima sepupunya meninggal, diduga karena mendapatkan hal gaib oleh SA. 40 hari setelah kematian sepupunya, TO merencanakan pembunuhan terhadap SA bersama 3 temannya. Korban tewas setelah dianiaya dalam rumahnya menggunakan batang kayu sengon. Ini kawan-kawan sudah tahu belum cerita kasus pembunuhan berencana yang mana ini terjadi kepada korban atas nama SA, perempuan usia 50 tahun. Di lingkungannya untuk korban, SA ini dikenal sebagai orang pintar atau berdasarkan keterangan dari tersangka merupakan dukun yang ini melakukan aksi pembunuhan ini dikarenakan memiliki motif sakit hati atau marah ketika saudaranya atau sepupu tersangka ini atas nama almarhum SA ini meninggal, yang diduga oleh tersangka ini dikarenakan santet oleh korban SA.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya pemirsa, Polres Lampung tengah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kampung Gunung yang rumahnya dibakar massa terkait dengan adanya dugaan penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan ada 335 liter solar dalam berbagai jerigen berkapasitas 35 liter dan 44 jerigen lainnya yang kosong di rumah kepala desa. Ya, selain menyita 9 buah jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM solar, 3 jerigen kapasitas 10 liter BBM jenis solar, dan 44 jerigen berukuran 35 liter kosong yang diduga dipakai untuk menampung BBM subsidi, polisi juga menemukan ada 1 unit truk yang telah dimodifikasi baknya sehingga terdapat tangki yang diduga untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu juga terdapat 1 unit mobil Panther yang telah dimodifikasi adanya tangki di dalamnya yang diduga guna melakukan penyalahgunaan BBM subsidi dalam keadaan kosong. Pemirsa, seorang remaja ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri di sebuah warung. Ya, polisi yang mengantongi bukti rekaman CCTV ini langsung menjemput pelaku di salah satu rumah warga. Setibanya di lokasi kejadian, polisi menemukan ada ratusan orang yang telah berkerumun di depan rumah warga. Untuk menghindari amukan massa, polisi segera bertindak untuk menyelamatkan dan mengevakuasi pelaku untuk dibawa ke mobil polisi. Aksi heroik kembali dilakukan oleh personil TNI di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada seorang polisi militer yang membuntuti pelajar yang diduga usai melakukan tawuran langsung membubarkan konvoi. Video amatir merekam detik-detik seorang prajurit TNI membuntuti konvoi gerombolan geng motor yang diduga usai melakukan aksi tawuran di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara. Tepat di persimpangan Jalan Setiabudi Dalam, anggota polisi militer ini memepet motor gerombolan ini dan beberapa diantaranya terjatuh dari sepeda motor lalu mencoba melarikan diri. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung mengejar dan sempat menghakimi anggota geng motor yang tertangkap. Beberapa diantaranya berhasil kabur dari kejaran warga. Usai diamuk massa, pelajar yang tertangkap ini pun diamankan oleh personil kepolisian dan kemudian dibawa ke Mapo Polsek Helvetia untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, sebanyak 273 siswa yang mengikuti pembinaan di barak militer dinyatakan lulus menyelesaikan masa pelatihannya pada hari ini. Pelepasan siswa yang menjalani pendidikan karakter selama 14 hari diselimuti suasana haru. Nah, ini usai menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional kemarin, seluruh siswa peserta pendidikan karakter di barak militer menggelar defile atau parade pasukan di depan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat. Ya, setelah menggelar parade pasukan, para siswa berbaris di halaman depan Gedung Sate sambil menunggu dihampiri orang tua atau kerabat keluarga lainnya. Pertemuan orang tua dan anak yang lulus mengikuti pendidikan karakter selama 14 hari ini diwarnai isak tangis haru dan pelukan erat atas pencapaian anak-anak mereka. Sejumlah anak yang tidak memiliki orang tua tetap berdiri di barisan. Hal tersebut menjadi sorotan orang tua lainnya. Tak sedikit yang memberikan selamat dan dukungan atas kelulusannya menjalani pendidikan.
Tak ketinggalan juga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga meminta seluruh siswa yatim piatu memeluknya. Pemirsa, usai jeda, ada informasi lain yang mengenai usai diperiksa sebagai terlapor, Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo menyatakan baru akan menunjukkan ijazahnya ketika memang sudah diminta oleh hakim di pengadilan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Permasalahan soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Masyarakat terus disuguhkan dengan polemik yang seolah tak pernah selesai. Selasa kemarin, Joko Widodo memenuhi panggilan klarifikasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi menjawab 22 pertanyaan yang berhubungan dengan ijazah, skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Seusai diperiksa, Jokowi menyatakan baru akan menunjukkan ijazahnya ketika sudah diminta hakim di pengadilan. Jokowi mengaku sedih dan kasihan jika proses hukum berlanjut. Namun demikian, menurutnya tuduhan tersebut telah keterlaluan. Sementara terkait kasus ijazah asli atau palsu ini, pihak Rektorat UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Pihak kampus bahkan telah menyiapkan dokumen resmi untuk sidang gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu, mengapa Jokowi enggan membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini nantinya akan berakhir di meja hijau? Tim TV One mengabarkan. Nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Pergi ke kampus lupa pakai helm. Cakep. Di tengah jalan kena razia. Cakep. Nah, kalau ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli dan resmi dari UGM, kenapa masih ramai juga sih yang curiga? Nah itu bingung juga nih Pak Jokowi ya, mau gimana lagi membuktikan, meyakinkan pihak yang berseberangan atau pihak-pihak yang tidak mempercayai ijazah tersebut palsu. Betul, tapi salah satu yang dijanjikan tadi kan katanya akan dibeberkan ke publik kalau diminta di persidangan, begitu ya. Nah, persidangannya kapan? Itu dia, kita tunggu nanti. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Dian Sandi Utama, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri. Mas Dian, ini yang baru-baru posting juga ini ijazah Pak Jokowi yang katanya asli ya, Mas? Iya. Tapi saya ingin koreksi sedikit, saya Korwil Bali Nusra, bukan Ketua DPW. NTB tapi kan? Bukan, Korwil Bali Nusra, Bali Nusa Tenggara.
Oh, Bali dan Ya. Nusa Tenggara. Oke. Baik, selanjutnya saya kenalkan narasumber kita. Selanjutnya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi. Baik. Kemudian ada Pak Cecep Hidayat, pengamat politik Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Cecep. Selamat Sehat? pagi, Putri. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Mas Reza. Mungkin langsung saja nih, yang baru posting ijazah Pak Jokowi beberapa waktu terakhir nih. Apa sebetulnya motif Mas Dian? Mas Dian juga diperiksa ya kemarin ya, hari Senin ya? Hari apa itu di Polda Metro Jaya. Saya diperiksa selama hampir 4 jam. Waktu itu kan saya menjelaskan 25 pertanyaan. Memang seperti pertanyaan Mbak Putri tadi, masih seputar tentang motif kenapa saya harus memposting. Tapi kan kita tidak bisa melihat postingan saya itu dengan bentuk gambar itu saja. Bentuk foto ijazah yang saya klaim asli itu. Kita juga kan harus membaca dia bahwa saya menjelaskan cukup panjang, bahkan jaraknya 1 hari loh. Jadi tanggal 31 itu saya mulai menulis, kalau di dalam X itu istilahnya utas. Ya. Saya menulis itu sampai 8 paragraf kalau gitu ya. Kalau kita tulis begitu, 8 utas itu, 8 tweet itu. Saya menjelaskan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah, benar masuk kuliah, benar berkuliah, dan benar lulus kuliah. Dengan unggahan foto ijazah tadi? Ya, Captionnya terakhir begitu ya? Yang terakhir itu kan saya unggah foto ijazah itu yang terakhir, di 8 utas itu. Sehingga saya tidak langsung mengatakan bahwa Pak Jokowi wisuda gitu, atau Pak Jokowi mendapatkan ijazah. Tapi ijazahnya yang Anda nyatakan asli yang saya ya? nyatakan asli yang itu kemudian menjadi kontroversi sampai hari ini. Anda yakin itu asli dari mana? Sama seperti pertanyaan teman-teman media yang lain, kalau ini kan saya sudah tulis asli di utas itu dan itu tidak mungkin saya tarik, itu sudah menjadi pemberitaan nasional. Kalau sejak 1 juta kali lagi saya ditanya asli, ya saya bilang asli juga gitu loh. Kan nggak mesti ditarik. Tetapi pertanyaan tadi bagus. Kenapa saya mengatakan itu asli? Nah, sama juga jawabannya, karena pernah ditampilkan oleh UGM sebagai lembaga yang memang kita percayakan lah ya, lembaga otoritas mengeluarkan ijazah tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi, tujuan utama untuk mengupload itu adalah untuk membela Pak Jokowi, begitu ya, saya tegaskan ya? Di satu sisi ya, tetapi persentase besarnya kalau kita ukur kadar motifnya itu adalah karena saya ingin menyudahi persoalan ini. Ini kan persoalan bukan turun setelah hujan kemarin sore. Ini udah lama, Mas. Kalau kita lihat akar permasalahannya, ini kan waktu Pak Jokowi masuk Pilkada Jakarta. Waktu itu sempat juga teman-teman media meliput itu bagaimana Pak Jokowi KTP-nya saja dianggap palsu loh. Kan KTP-nya dianggap palsu. Oke, kalau ingin menyudahi tapi ternyata urusan Anda jadi lebih panjang nih dengan polisi. Inilah yang kemudian di luar dari prediksi saya. Awalnya saya mengira itu akan selesai, tapi kan kemudian menjadi ramai. Tapi saya lanjutkan tadi boleh tidak? Biar maksud saya lebih komprehensif saya jelaskan. Pak Jokowi itu masuk Jakarta, KTP-nya dianggap palsu. Kemudian muncul orang tuanya palsu. Maksud saya orang tuanya bukan yang ini gitu loh. Kan itu pemberitaannya. Lanjut sampai ke macam-macam, sampai ke ijazah palsu dan lain-lain. Kan banyak sekali itu. Yang dari awal itu sudah diidentikan ke beliau itu soal sematan-sematan yang tadi, soal palsu-palsu itu. Yang pada akhirnya kan menyebabkan, mohon maaf ini saya bukan maksud apa ya, tapi ada juga yang jadi korban kan, sampai masuk penjara apa segala macam itu, yang dulu tahun 2016. Saya kira itu akan berhenti, kan lanjut lagi 2017 sampai 2022 ngangkat lagi itu keras. Dan lanjut lagi sampai postingan Anda. Sampai gitu kan? hari ini loh, bayangkan isu apa yang bisa bertahan sampai selama ini loh. Oke, Mas Andi saya potong, Mas Dian sorry. Jadi diperiksa di hari Senin kemarin, apa saja sih yang diminta, mungkin bukti apa yang Anda serahkan atau pertanyaan-pertanyaan spesifiknya? Oh oke. Itu pertanyaan ada 25 pertanyaan, ya tentu pasti pertanyaan pertama adalah apakah saya mengenal Pak Jokowi atau tidak, kan itu ya. Saya tidak mengenal Pak Jokowi sebagai personal, tapi saya mengenal beliau itu sebagai presiden. Saya pun kalau boleh jujur hanya bertemu dengan Pak Jokowi baru 2 kali, itu pun di acara resmi partai. Waktu acara Kopdarnas dulu PSI yang di Jakarta. Hanya itu saja saya pernah ketemu beliau, bersalaman pun tidak pernah. Mbak Putri dan Mas boleh percaya atau tidak, bersalaman pun saya tidak pernah dengan Pak Jokowi ini. Baik. Kemarin diperiksa 25 pertanyaan berapa menit, Mas? 5 jam. Oh, 5 jam. Ya mungkin kan ada pertanyaan yang pendek. Kalau
apakah Anda sehat? Itu kan masuk pertanyaan juga. Betul, Bagaimana kabar betul. Anda hari ini? Itu kan ada pertanyaan yang pendek, ada yang panjang Ada juga. pertanyaan, Putri. betul. Sentil. 25 pertanyaan itu ya cukup lengkap lah kalau kita dengan durasi 5 jam itu ya. Iya. Karena kenapa dia panjang? Ternyata saya itu menjadi pihak terkait baik oleh pihak terlapor maupun oleh pihak pelapor. Oke. Sehingga kan harus dikomparasikan. Baik. Nah, naasnya sekali ini bagi saya, mungkin naas atau berkah bagi saya tidak tahu. Saya itu harus berhadapan dengan Polres Jakarta Selatan, di mana ada Pradi Bersatu melaporkan di situ kan. Terus saya harus Polda Metro Jaya, ada Pak Jokowi yang melapor di situ. Nah, terus Bareskrim yang waktu itu dilakukan oleh TPUA teman-teman itu, termasuk Mabes. Berarti ada 4 ya? Jadi ada 4 yang harus saya hadapi. Nah, saya ingin tanya nanti kalau memang materi pertanyaan sama, boleh nggak saya copy paste itu? Kalau materinya sama. Capek kayaknya ngejelasinnya ya. Capek juga kan jelasin 5 jam setiap hari. Baik, saya ke Pak Cecep. Kalau tadi dikatakan sudah bergulir sejak 2016. Kalau saya boleh mengutip, Prof. Jimli juga sempat mengatakan bahwa ini tidak akan selesai sampai dengan 2029 nanti begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah masih akan panjang perjalanannya? Oke, jadi bicara mengenai isu atau persoalan ijazah Jokowi yang dituduh sebagian pihak sebagai ijazah yang palsu ya, itu dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan sebenarnya. Pertama, kita bisa lihat dalam konteks delegitimasi ya. Jadi isu-isu seperti ini kan kita tahu Jokowi muncul sebagai sosok pemimpin nasional ya, dari lokal kemudian ke wilayah kemudian ke nasional. Kemudian isu itu muncul bahkan dari 2016. Nah, bahkan sampai setelah 2 periode setelah selesai itu muncul kembali. Tapi nama beliau, nama Presiden ke-7 ini masih muncul ke publik. Betul. Nah, tentu dalam demokrasi kan ada pihak-pihak para pengkritik lah. Pihak-pihak yang mungkin berseberangan. Nah, ajang seperti ini itu bisa menjadi satu instrumen ya untuk mendelegitimasi sebenarnya sosok yang pernah menjadi Presiden ke-7 ini sebenarnya. Jadi itu salah satu penjelasan ya. Kenapa? Ya kalau tadi Pak Prof disampaikan tadi ya, itu bisa sampai ke depan karena memang kita lihat saat ini mantan presiden kita, Presiden ke-7 Jokowi ini masih terus muncul ke publik. Jadi harapannya biar dengan dekat sama rakyat ya. Ya bahkan tadi ke Sumatera Utara beritanya kan, jadi apa nih dalam konteks apa, peran apa, sebagai apa gitu kan ya, nggak ada kan. Jadi dengan muncul terus di media kan tercover juga gitu. Nah harapannya pihak para pengkritik ini bisa mendelegitimasi sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau kita bicara konteks sekarang ya, konteks bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat sebenarnya, baik sosok Jokowi maupun para pengkritiknya nih. Nah yang perlu dilakukan Jokowi sebenarnya kan ini pertama ya gunakan pendekatan legal formal, kemudian transparan aja, transparan dan proporsional gitu. Dalam demokrasi terbuka kritik, tapi kritik bukan dibalas misalnya dengan kriminalisasi kasus gitu ya. Bisa saja sebenarnya dengan menampilkan dokumen-dokumen ke publik itu selesai sebenarnya. Tapi berarti kenapa ini dikapitalisasi, direproduksi bahkan ya? Ini kan kita nggak tahu nih apakah yang tadi muncul terus. Jadi atau bahkan tadi diprediksi sampai 2029 karena ada potensi misalnya dari konteks delegitimasi tadi ini kan ada persoalan yang lain sebenarnya masalah dinasti atau nepotisme dan seterusnya. Jadi justru para pengkritik juga sebenarnya bisa bukan sekedar mengkritik ijazah yang persoalan administratif lama gitu ya, tapi justru persoalan yang lain yang terkait dengan sosok Presiden Jokowi ini sebenarnya. Bisa dia persoalan nepotismenya, masalah dinasti politik atau masalah kebijakan yang pernah dikeluarkan dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya fokusnya. Jangan sampai justru isu ini itu menenggelamkan isu-isu yang lain. Betul. Fokusnya jadi terbagi gitu ya. Kalau misalnya tadi Mas Cecep bilang memang ini sepertinya di-maintenance gitu ya, Mas Cecep ya, gitulah kira-kira bahasanya ya. Tapi sebetulnya kasus ini sendiri Pak Abdul rumit nggak sih untuk dibuka? Kayaknya kalau publik berkomentar gampang, sebetulnya tinggal tunjukin yang asli, nih loh, nah selesai gitu kan. Tapi kok ini berlarut-larut gitu sampai panjang? Iya, saya kira kalau tergantung manusianya ya. Kalau mau diperumit jadi rumit, kalau mau disederhanakan jadi sederhana. Tapi sebetulnya rumit atau tidak? Menurut saya sih sebenarnya simpel saja gitu ya.
Simpel saja karena ada lembaga yang mengeluarkan, ada buktinya. Soal penilaian itu palsu atau asli tapi palsu, ya itu nanti ada lembaga yang menilai sendiri gitu. Nah karena itu menurut saya ya hari ini akan jelas gitu ketika nanti dipersoalkan di peradilan. Gitu. Proses pembuktiannya apakah memang selama ini? Mestinya sih tidak gitu ya, mestinya. Tapi kan gini, pembuktian kan bukan di kepolisian, ya kan, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan, tapi di peradilan nanti, gitu. Peradilan pun ada 3 tingkat lagi, iya kan. Nah, jadi mungkin agak lama gitu. Jadi mungkin juga tadi 2029 baru akan selesai gitu. Karena prosesnya itu yang panjang gitu. Apalagi jauh kan dari Solo harus datang ke sini gitu kan. Tapi di balik itu tadi saya menarik soal di era demokrasi gitu ya. Sebenarnya sah saja gitu ya. Seseorang itu mempersoalkan ijazah atau kedua. Karena apa? Karena gini, orang yang kemudian menjabat jabatan publik itu menurut saya sudah kehilangan privasinya. Betul. Karena dia adalah pejabat publik gitu. Apapun yang dia lakukan dia mewakili instansinya gitu. Jadi ketika dipersoalkan oleh orang itu sebenarnya challenge dari masyarakat gitu. Dan masyarakat punya hak untuk itu gitu. Jadi agak menurut saya pada tempatnya gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga orang-orang yang mempersoalkan ya sepanjang dia dia sebagai pejabat publik. Nah karena itu menurut saya ketika melihat Pak Jokowi baru sekarang dia melapor, itu yang dia pegang. Ketika dulu dia masih jadi presiden, masih pejabat publik gitu. Nah ketika dia sudah menjadi pribadi, dia mulai melapor gitu. Nah, artinya dia mulai mempertahankan dirinya sebagai pribadi yang diserang gitu. Nah tapi nanti hukum akan menilai sendiri apakah itu serangan terhadap pribadi atau sebetulnya serangan terhadap jabatan. Betul. Atau terhadap jabatan publiknya. Oke, salah satu juga yang dipertanyakan sama masyarakat, sama orang-orang begitu ya, apakah ijazahnya boleh langsung dibawa pulang begitu setelah kemarin diperiksa? Iya. Nah nanti bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan obrolan pagi ini. Saya menuju Pak Cecep. Kalau kita lihat tadi statement Pak Jokowi kemarin menyatakan bahwa ini proses akan terus berlanjut. Tapi di sisi lain dia merasa kasihan. Cuma satu sisi lainnya dia juga menyatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau dari perspektif politik ya, itu kan penggunaan terminologi pemilihan kata, bahasa, diksi itu jelas. Itu sebenarnya adalah konteksnya ya, melakukan penekanan bahwa kemungkinan di sini saya duga ya Jokowi merasa akan menang gitu, dan dia merasa kasihan loh Anda gitu kan. Kalau bahasa kekuasaan nih kita ngelihatnya nih ya. Jadi tapi karena Anda sudah tadi bahasa Pak Abdul ya menyerang pribadi, itu yang akan dilakukan oleh Jokowi gitu, menyerang balik gitu. Dan dalam beberapa, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam beberapa pilihan diksi Jokowi ya ketika beliau masih presiden atau setelahnya itu pilihan katanya itu ada kesan ya, entah apa bahasa menakuti atau apa ya. Tapi itu mengintervensi, jadi bahwa posisinya kira-kira sudah lebih besar potensi menangnya gitu dengan Anda kasihan dan seterusnya. Artinya ini menguntungkan ya, kalau dari skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi? Iya, jadi ya tentu saja saya kira dengan dia menyatakan statement seperti itu, dugaan saya adalah Jokowi sudah memegang bukti-bukti pendukung yang menguatkan dirinya ya dari tuduhan para penyerangnya, para pengkritiknya. Gitu. Tujuan legitimasi tadi tampaknya akan didapatkan begitu? Iya, jadi gini kan ketika Jokowi berkuasa dia dapat legitimasi. Jadi ketika ada pengkritiknya harapannya itu bisa mendelegitimasi meskipun dia sekarang bukan pemegang otoritas, tapi tetap dia menjadi tokoh di negeri ini, di bangsa ini ya. Jadi selain delegitimasi juga ada persoalan membentuk yang tadi ya, dissenting opinion di masyarakat. Bagaimana masyarakat jadi pembicaraan terus di masyarakat. Nah, jadi harapannya ketika nanti katakan di ujungnya dia memenangkan, jadi semakin banyak masyarakat yang bisa balik arah lagi misalnya untuk pro pada Jokowi misalnya. Oke, saya ke Mas Sandi. Mas Sandi, bisa dibilang kan sudah tujuan awal Anda adalah untuk membela begitu ya. Tapi berlarut-larut seperti ini, ada penyesalan nggak sih Pak? Nggak ada penyesalan, karena memang mengungkap satu kebenaran itu tidak mudah. Bahkan
dalam cerita-cerita zaman dulu itu orang sampai mati membela kebenaran tidak ada masalah. Tapi maksud saya begini, saya ingin mengomentari tadi dari Kang Cecep, saya panggil Kang, mohon maaf, dari Kang Cecep bahwa ini sengaja dibiarkan misalkan untuk kepentingan politik tertentu gitu. Tapi maksud saya ketika orang melaporkan ke polisi itu justru adalah untuk menghentikan sebenarnya. Ya kan? Kalau memang mau dibiarkan ya biarkan aja deh, dikomentari sampai 2007, 2008 nggak usah dilaporin. Tapi langkah Pak Jokowi kan melapor itu juga adalah dalam, kalau kita melihat dari kacamata itu ya juga dalam upaya untuk menghentikan itu kan. Tetapi ini satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Pak Jokowi itu sepanjang yang dikritik personalnya, dari rekod kita terhadap beliau itu sepanjang berapa tahun beliau sebagai pejabat publik tidak pernah melaporkan orang, kecuali dia sudah mulai merembet ke orang-orang terdekat beliau gitu. Bambang Tri itu membuat buku dulu, misalkan kita flashback ini ke 2016, itu kan soal silsilah keluarga orang diungkap-ungkap. Anak PKI lah, orang tuanya bukan inilah, ibunya bukan inilah, artinya udah mulai merembet ke yang lain kan. Nah makanya langsung bertindak. Nah kemarin persoalan ijazah ini, kan kita tidak bisa melihat persoalan ijazah ini berdiri sendiri. Tetapi dalam perkembangannya kan dia merempet kemana-mana. Misal contoh satu foto ijazah Pak Jokowi itu kan dikatakan tidak Pak Jokowi itu, bukan Pak Jokowi. Ya, mirip dengan Pak Jokowi. Mirip Pak Jokowi, tapi bukan Pak Jokowi. Berdasarkan hasil analisa dari Pak Suryo, beliau mengatakan bahwa itu 99,9% adalah Dumatno Budiotomo. Kan itu katanya. Nah, sayangnya foto yang ada di ijazah itu adalah foto buku nikah. Ya kan begitu. Artinya ini sudah masuk ke persoalan-persoalan lain seperti soal pernikahan beliau dengan Ibu Riana. Ya kan tentu pasti akan beda cerita gitu loh. Kalau masih hanya sekedar beliau, kan selama ini nggak pernah melaporkan orang. Banyak kok lebih sadis dari itu tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Nah, maksud saya begini sekarang, menyambung yang tadi itu. Kalau memang itu yang jadi problem, ya ini kan menjadi edukasi publik juga kepada masyarakat. Janganlah kalau misalkan seorang pejabat atau siapapun, jangan sampai merembet ke hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau kritik orangnya, ya ayo kita kritik dia gitu loh. Oke, baik. Tapi Anda berani memposting dan akhirnya menjalani proses hukum juga ini, apakah Anda memang sudah ada pendampingan mungkin dari PSI atau dari Tidak ada Mbak. Saya ini datang sendirian kemana-mana. Waktu demo di UGM, saya sendiri datang ke sana, ke UGM. Menghadapi teman-teman yang lagi aksi waktu itu. Karena kan di sosial media saya ditantang untuk datang. Dalam arti ditantang itu, ayo dong datang memberikan penjelasan. Saya datang. Waktu ke Polda Metro Jaya kemarin saya pakai Grab. Maksud saya pakai ojek gitu, datang sendiri. Tidak didampingi? Tidak ada didampingi kuasa hukum. Karena bagi saya, Indonesia ini sebenarnya sudah sehat. Tidak ada premanisme atau segala macam apapun. Ya kan? Kita datang memberikan penjelasan, apa yang akan terjadi tidak ada. Nah kalau persoalan hukum, kenapa saya belum ada kuasa hukum kayak gitu? Karena memang itu bukan, saya belum sebagai terlapor. Itu kan laporannya Pak Jokowi. Saya diminta keterangan. Sebagai saksi ya? Ya, kecuali yang ditindaklanjut nanti adalah proses di Barreskrim, ya itu saya sebagai terlapor. Ya, itu aja. Baik, saya menuju ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau misalnya ini data tadi sudah ada foto dan segala macam begitu ya, data atau saya bisa mengutip Pak Cecep tadi juga bilang bahwa sepertinya sudah menyatakan bahwa sudah memiliki semuanya begitu ya, hampir menang begitu ya. Tapi apa yang terjadi jika memang ijazahnya terbukti tidak sah begitu? Ya, gini, dalam hukum acara pidana itu yang namanya bukti ada beberapa macam. Ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini orang saksi fakta biasanya melihat, mendengar dan merasakannya sendiri. Gitu. Kemudian ada keterangan ahli. Ahli ini yang menilai apakah satu perbuatan itu betul memenuhi kriteria kejahatan atau tidak umpamanya dalam pidana itu begitu. Kemudian ada alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini surat yang otentik dalam pengertian surat yang dikeluarkan umpamanya oleh dibuat atau dikeluarkan oleh satu instansi atau oleh dua orang. Ya ini juga bisa menjadi alat bukti. Yang selanjutnya adalah keterangan tersangkanya. Gitu. Nah nanti jaksa atau hakim akan menghubung-hubungkan alat bukti ini yang kemudian itu jadi satu bukti baru namanya petunjuk.
Nah, jadi apa namanya gabungan kelima alat bukti inilah yang akan menyimpulkan apakah itu asli atau asli tapi palsu. Berarti ijazah tersebut harusnya jadi barang bukti kan? Mestinya begitu. Tapi bisa dikembalikan. Nah, itu kembali kepada kewenangan dari penegak hukum. Di penegak hukum itu punya kewenangan yang namanya upaya paksa. Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Satu lagi sekarang nambah, menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, karena itu lima hal ini menjadi objek pra-peradilan. Artinya kalau dilakukan upaya paksanya tidak benar, orang bisa mempersoalkan melalui pra-peradilan. Gitu. Tidak sah tangkapnya, tidak sah sitanya, tidak sah. Nah, dalam konteks ini penegak hukum belum menggunakan kewenangannya melakukan upaya paksa menyita itu. Tapi sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Itu kembali kepada penegak hukumnya. Kalau dia merasa itu sudah cukup pembuktiannya, dia tidak perlu menyita, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi menurut saya seharusnya objek yang menjadi persoalan itu harusnya ya disimpan menjadi dulu, alat bukti, harusnya disita. Gitu. Menurut saya begitu. Oke. Ini kan sudah menurut Pak Abdul sendiri sudah cukup belum bukti-bukti yang ada? Misalnya pernyataan UGM juga sudah mengklarifikasi bahwa itu asli resmi lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM gitu. Nah, apakah menurut Anda masih perlu saksi atau keterangan lainnya? Misalnya Kemendikti yang harusnya juga diperiksa untuk memberikan, karena kan pasti data kelulusan kita kan akan terdaftar begitu ya. Atau mungkin sekarang saya sudah cukup, sebetulnya buktinya sudah banyak. Gini, soal cukup tidak cukup itu kembali kepada penegak hukum. Ya, kalau dia merasa cukup, ya dia lanjutkan kan gitu kan ke penuntutan, ke pengadilan. Tapi kalau dia nggak cukup, dia juga punya kewenangan namanya SP3, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan gitu ya. Ya jadi itu menjadi sepenuhnya kewenangan penegak hukum. Nah, kalau kemudian dia merasa kurang cukup, umpamanya termasuk keterangan dari instansi yang mengeluarkan, yaitu tadi seperti Mbak bilang, instansi yang mengeluarkan satu dokumen itu biasanya berhubungan dengan instansi yang lainnya, umpamanya sekolah itu pasti berkaitan dengan dinas pendidikan, dengan kementerian pendidikan, itu pasti berkaitan kan? Betul. Nah, produk sekolah atau produk pendidikan tinggi itu pasti juga tercatat, gitu, dicatat di instansi-instansi yang terkait itu, apakah di dinas pendidikan, apakah di kementerian pendidikan, itu pasti ada, baik sebagai laporan atau sebagai penomoran atau segala macam, itu pasti ada gitu. Nah, karena itu apakah penting atau apakah masih bisa diminta umpamanya ke dinas pendidikan atau kementerian pendidikan, ya, itu tergantung penegak hukumnya. Apakah akan meluas ke sana? Iya, jadi kalau penegak hukum bilang dia pede, udah cukup ini, dia lanjutkan. Tapi kalau dia mau aman, sebenarnya harusnya semuanya dijaga gitu. Artinya bukti itu diperkuat. Kalau memang ini sah, betul, asli, ya harus diperkuat. Tidak hanya dari instansi yang mengeluarkan, ada barang buktinya juga disita, gitu ya. Kemudian ada juga memperkuat dari instansi lain gitu, bahwa memang betul itu asli. Oke, Pak Abdul, kalau kita lihat ini kan tokoh nasional begitu ya, mantan presiden. Ketika ini diperiksa, ada kemungkinan ada intervensi nggak sih, Pak? Nah, ini kan bicara soal kekuasaan ya, soal intervensi apa segala macam. Kalau pertanyaannya kemungkinan, ya jawabnya juga mungkin juga. Ya jawabnya kemungkinan, jawabnya pasti mungkin juga. Tapi itu tadi saya bilang, batasnya adalah ketika orang sebagai pejabat publik, ya itu nggak bisa dia menuntut, karena Mahkamah Konstitusi baru keluarin putusan juga. Dia bilang lembaga publik itu tidak bisa menuntut orang karena dia dicemarkan nama baiknya. Yang bisa dicemarkan nama baiknya adalah hanya orang pribadi. Gitu. Iya kan? Itu ininya batasannya. Karena itu menurut saya ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, sudah menjadi orang baru, dia melakukan upaya gitu, karena dia bukan lembaga lagi gitu, bukan instansi lagi. Pak, sedikit aja mungkin, ini kan kalau sudah ada klarifikasi dari UGM yang menyatakan resmi atau asli, ini beban hukumnya berarti beralih dong ke UGM yang harus membuktikan apakah surat yang dikeluarkan ini memang asli atau tidak, karena kan mungkin kalau kita nih mahasiswa kan hanya menerima, ketika kampus bilang sudah asli, berarti beban hukumnya nanti akan lebih ke UGM atau bagaimana? Ya, UGM itu hanya sekolah itu hanya menyatakan bahwa dia umpamanya betul dia mengeluarkan itu, gitu. Apakah itu kemudian
ketika dia keluarkan ada manipulasi, umpamanya orangnya bukan itu, ya itu bukan di luar ini dia gitu, di luar tanggung jawabnya dia. Karena tapi seharusnya dia juga memeriksa gitu. Betul nggak ketika dia mengeluarkan satu dokumen atas nama seseorang, orang itu memang yang dimaksud dalam dokumen itu. Itu juga menjadi kewajiban dia gitu. Ya, memeriksa itu. Nah, karena itu tadi selain keterangan instansi yang yang mengeluarkan gitu, tapi juga dibutuhkan keterangan instansi lain yang memang dilaporkan, yang memang punya hubungan gitu. Baik. Singkat saja mungkin Mas Cecep, terakhir nih. Kalau misalnya ternyata terbukti ijazah tersebut palsu, apa yang akan terjadi nih? Yang sudah pasti adalah kita akan ditertawakan dunia begitu ya. Tapi apalagi mungkin kemungkinan yang akan terjadi? Karena berandai-andai ya, jadi tentu ini akan menjadi sebuah skandal yang besar ya di Indonesia. Nah, tapi kan merujuk juga seorang pakar hukum saya kira kan, berbagai kebijakan yang telah dibuat itu nggak akan bisa dipersoalkan. Itu sudah selesai. Ya paling mungkin adalah terjadi delegitimasi terhadap Jokowi dan bahkan bisa menyangkut keluarganya. Nah karena itu saya mengajak di alam demokrasi ya, yang sehat ini, harapannya kedua belah pihak ya, baik Jokowi dan juga pendukungnya dan juga para pengkritiknya itu bisa menyajikan ya praktik demokrasi yang sehat. Dalam alam demokrasi itu kritik dipersilahkan, disilahkan gitu, tapi kemudian kritik bukan dibalas dengan kriminalisasi, tapi kritik dibalas dengan argumentasi, bukti dan prosedur ya, prosedur hukum dan seterusnya. Meskipun di persidangan kan pembuktian. Iya, kita lihat nanti itu prosesnya dan tentu ya agar tidak terjadi intervensi karena memang riskan terjadi relasi kuasa ya. Ada pihak-pihak tertentu misalnya, kita kontrol sama-sama, kita awasi sama-sama aparat penegak hukum sebenarnya. Dan di era sekarang, di era multimedia, dengan mudah dengan media sosial itu mudah sebenarnya ya. Kalau memang kita merasa ada katakanlah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, kita bisa kontrol bersama gitu. Tapi susah juga ya, UGM sudah bilang asli tapi masih juga orang-orang curiga kan, itu juga harus dibuktikan lebih jauh lagi dalam proses hukum. Baik, terima kasih banyak. Saya sedikit lagi. Oke, singkat saja. Soal akibat hukum itu tadi ya. Akibat hukum dari ketika itu dinyatakan palsu kan begitu ya. Kalau lihat persyaratan orang jadi presiden, itu pendidikannya cuma SMA. Atau sederajat gitu. Jadi sebenarnya palsu atau tidak palsu, ketika Jaya jadi presiden, itu kebijakannya sah saja gitu. Tetapi, ada tetapinya, pidana itu bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga perbuatan tercela. Nah, salah satu syarat dalam syarat menjadi presiden adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi tinggal menafsirkan. Tinggal menafsirkan. Malsu-malsuan itu juga tercela gitu. Putusan apa yang bisa diambil dari sana? Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Ini obrolannya seru sekali. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dan juga pembuktian ijazahnya nanti. Dan lagi-lagi yang menjadi catatan adalah verifikasi sebelum menjadi kepala daerah mungkin ya. Itu diperpentingkan sekali. Terima kasih Kang Cecep, Kang Sandi, dan juga Pak Abdul Fikar sudah berbicara bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu semuanya. Yo, mari. 2 unit alat berat Pemkab Trenggalek dikerahkan untuk membuka akses jalan antar kecamatan yang tertutup material longsor. Ada 10 rumah terdampak longsor di Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan. 3 rumah rata dengan tanah dan 6 warga hilang. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek, Jawa Timur lebih dari 10 jam mengakibatkan bencana alam tanah longsor di sejumlah titik. Yang terparah terjadi di Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Longsor juga menutup akses jalan di sejumlah titik. Tiang listrik serta pohon besar ambruk melintang di jalan desa. Ada 2 unit alat berat yang dikerahkan untuk membuka akses jalan menuju Desa Kebon Agung untuk mencari 6 warga yang dikabarkan masih hilang sampai dengan hari ini. Sementara itu tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas tengah berusaha untuk masuk ke lokasi yang terisolasi longsor. Ya, bagaimana jalannya proses evakuasi pada pagi hari ini? Kita sudah tersambung dengan Pak Didit Ari Ristandi, Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya. Selamat pagi, Pak Didit. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak, proses evakuasi pagi ini seperti apa, Pak? Apakah cuaca mendukung, ada kendala, dan bagaimana update terbaru dari korban? Ya, selamat pagi, dapat kami sampaikan untuk operasi SAR bencana tanah longsor di Kecamatan Bendungan,
Kabupaten Trenggalek. Untuk hari ini, hari ketiga, kami fokus karena kemarin kita di hari pertama pada saat kejadian dan hari kedua itu kami baru membuka akses jalan. Baru hari ini kita rencanakan untuk menuju ke titik utama longsor yang menimpa bangunan rumah yang diindikasikan ada 6 korban tertimpa longsor tersebut. Hari ini kita fokus karena akses sudah mulai terbuka dan seluruh kendaraan rescue sampai dengan personel akan kita kerahkan untuk memulai pencarian di titik lokasi kejadian. Ada kendala Pak dari proses evakuasi ini? Untuk kendala memang kita alami dari kemarin adalah untuk membuka akses jalur jalan yang untuk menuju ke entry point kami untuk ke lokasi titik longsor. Alhamdulillah hari kedua kemarin sudah clear, sudah bisa kita lewati sampai dengan sore hari kemarin karena cuaca kemarin sore hari tidak mendukung, ada resiko-resiko yang akan terjadi, akhirnya kita hentikan kemarin sore dan akan kita fokus hari ini untuk melakukan proses pencarian di lokasi titik longsor yang menimpa rumah tersebut. Seperti itu. Untuk hari ini, pencarian hari ini seperti apa Pak? Apakah hanya menggunakan alat berat atau ada tambahan dari anjing pelacak mungkin? Oh ya, untuk fokus hari ini, untuk alat berat kita pastikan tidak bisa menyampai ke titik lokasi longsor karena medan yang tidak memungkinkan. Untuk alat berat kemarin hanya fokus untuk membuka jalur akses jalan menuju ke lokasi kejadian. Kami koreksi ada 3 ekskavator yang sudah diterjunkan, ada 2 ekskavator dari BPBD dan BPBD Provinsi dan BPBD Trenggalek, kemudian ada 1 ekskavator kembali dari bantuan dari BPBD Jombang dan 1 lagi dari PUPR seperti itu. Baik, kita harapkan hari ini cuacanya mendukung ya Pak, karena akses jalan sudah dibuka dan ke-6 orang yang belum ditemukan hari ini. Terima kasih Pak Didit Ari Ristandi, Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya. Selamat pagi. Sejumlah pengendara motor dan mobil kedapatan melintas di jalur khusus Transjakarta di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jalur khusus yang seharusnya steril dari kendaraan lain justru digunakan secara sembarangan. Diduga karena panik saat razia, beberapa pengendara nekat membuka paksa separator pembatas jalur untuk keluar dari area tersebut. Aksi ini tidak hanya mengganggu laju bus Transjakarta, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain karena separator dibiarkan terbuka begitu saja. Kejadian ini perlu penindakan tegas dari pihak berwenang demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di ibu kota. Dari contoh ya ini ya. Kalau kemarin udah viral, kita akan lihat bagaimana kondisinya hari ini. Apakah memang masih ada yang nakal begitu ya? Ada Virgi Dainas di sana. Virgi, selamat pagi. Gimana kondisi di sana? Pantauan Anda melihat nggak ada motor-motor nakal yang masuk bus Transjakarta jalurnya nih? Ya, selamat pagi Reza dan juga Putri dan juga pemirsa pastinya. Hari ini saya berada di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tepat di mana 1 hari yang lalu video viral pelanggar lalu lintas tidak hanya melawan arus tapi juga menggunakan jalan untuk Transjakarta. Hari ini sepertinya masih belum ada pemandangan yang berbeda karena sejatinya masih banyak pelanggar baik mobil maupun motor yang menggunakan jalan khusus untuk Transjakarta. Bahkan ada beberapa mobil pejabat yang barusan lewat. Wow, saya juga masih bingung ini kenapa. Padahal jalan tidak macet dan juga terpantau lancar. Masih membingungkan juga mengapa para pengguna jalan ini baik sepeda motor maupun mobil menggunakan jalur khusus dari Transjakarta untuk bisa sampai ke tujuan masing-masing. Jika kemarin bukan hanya menggunakan jalur Transjakarta, tapi juga melawan arus hingga merusak separator
pembatas jalan one way. Kali ini belum ada terlihat kalau mereka melawan arus, namun mereka terlihat menggunakan jalur Transjakarta hingga membuat Transjakarta harus menyesuaikan kecepatan karena harus berhadapan langsung dengan para pelanggar. Nah, kalau untuk jalan sendiri, ini memang jalan menuju ke Daan Mogot dan juga Tanjung Duren. Untuk arah one way dari Grogol Petamburan ini lumayan jauh. Namun itu bukan alasan yang bisa diwajarkan nih Putri dan Reza jika para pelanggar ini menggunakan alasan jauh untuk bisa memutar atau jadinya melawan arus. Nah, untuk bisa sampai ke Daan Mogot dari arah Slipi ini terpantau seharusnya bisa saja mereka menggunakan arah one way yang sudah disediakan. Karena selain keamanan dan kenyamanan, hal ini juga mereka bisa mempercepat transportasi umum dari arah Transjakarta. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat apakah ada yang akan melawan arus atau terpantau lancar. Nah, namun untuk melihat dari arah kedatangan dari arah one way ini, dari arah Slipi ataupun dari arah Tanjung Duren, tidak ada polisi atau petugas yang berjaga-jaga. Atau mungkin karena kondisi masih pagi dan masih terpantau lancar. Jika ada, nanti kami akan terus menginformasikan apa saja gebrakan baru yang akan dibuat kepolisian untuk menghindari video viral yang kemarin terjadi lagi hari ini. Jika dilihat dari arah one way, dari arah kanan, ini merupakan jalan tol khusus mobil, tol dalam kota. Jadi sehingga pengguna motor yang lebih sering melawan arus karena ingin jalur fast track agar lebih cepat sampai ke Tanjung Duren tanpa harus memutar arah dari arah Daan Mogot. Nah, itu dia Putri dan juga Reza. Jadi kalau untuk pantauan pagi ini itu masih banyak kali pelanggar yang menggunakan alur Transjakarta nih. Waduh, sedih banget ya. Padahal hari ini tuh lancar, adem, dan juga anginnya sepoi-sepoi. Tapi tidak bisa nih untuk mendukung kesabaran masyarakat Indonesia untuk tertib berlalu lintas. Semoga ini menjadi pelajaran ke depannya agar kenyamanan dan juga keamanan dapat kita rasakan secara bersama. Kembali ke Anda Reza dan juga Putri. Viral di media sosial pemirsa, guru sekolah dasar berjoget di tengah banjir di lingkungan sekolah. Nah, akibat aksi tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jumpa, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, kita lihat nih, joget di tengah banjir ya. Ini video yang viral, ada guru beserta Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jumpa, Kecamatan Barusjahe, di Karo, Sumatera Utara yang joget di tengah banjir. Ini bahkan seperti yang kita lihat terjadi di lingkungan sekolah ya. Viralnya video ini menyebabkan kepala sekolah dicabut jabatannya atau dinonaktifkan sementara karena memang dianggap membuat kegaduhan. Video yang diunggah pada bulan lalu, April 2025 ini viral di media sosial pasca kepala sekolah diberhentikan dari jabatannya. Kepala sekolah menjelaskan kalau setiap musim hujan di lingkungan sekolah ini banjir. Nah, ini kalau kita lihat kan kasus-kasus sebelumnya juga banyak ya Putri, bahwa mereka melakukan aksi ini menunjukkan sebagai bentuk protes begitu. Ya, minta mungkin untuk menarik perhatian ya, betul, agar pemerintah ada daerah, pemerintah pusat. Solusi. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan murid SD hanya video, Ya. hanya video di kubangan gitu, tidak berjoget-joget. Maksudnya ini kan guru ya, kayaknya kurang, harusnya ya tidak perlulah berjoget kalau hanya untuk menarik perhatian terhadap kondisi sekolah begitu. Atau yang terdekat adalah kemarin yang di SLB di Jawa Barat itu, mereka membuat video bahwa ketika anak SLB ini dipindahkan ke tempat baru, mereka butuh penyesuaian lagi, butuh waktu yang lama begitu. Ya, ini salah satu bentuk perhatian ya. Mungkin caranya perlu diperbaiki ya. Oke, kita ke informasi viral lainnya pemirsa. Akibat salah injak rem, sebuah mobil menabrak 6 sepeda motor dan 1 mobil di Jalan Lesnang Sutopo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Anda lihat ini rekaman video, ada minibus berwarna perak yang menabrak 6 motor serta 1 mobil yang berhenti di lampu merah. Kecelakaan terjadi saat mobil tersebut melaju dari arah Ciater menuju BSD, tepatnya di Jalan Sutopo. Ternyata salah nginjek pedal, yang seharusnya nginjek rem, jadi nginjek gas. Akibatnya ada 5 orang yang mengalami luka ringan, 6 kendaraan motor beserta 1 mobil mengalami kerusakan, sementara kondisi mobil yang menabrak
rusak di bagian bemper depan. Jadi selanjutnya mobil penabrak sudah diamankan oleh petugas kepolisian, bahkan peristiwa ini juga langsung ditangani oleh polisi unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Tuh, jadi catatan buat yang masih belajar kendaraan, belajar mengemudi, dan juga pengemudi harus fokus pada saat berkendara ya. Mungkin kalau masih ngantuk ya sebaiknya naik transportasi umum begitu ya, daripada kurang konsentrasi begini ya. Salah injak pedal, dikira rem, ternyata gas, malah menyebabkan kerugian bukan hanya untuk dirinya tapi juga pengendara lainnya. Ya, berikutnya terekam CCTV saat melakukan aksinya ada 1 dari 4 pelaku pencurian sepeda motor menggunakan senjata api ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Benda. Rekaman CCTV-nya bisa kita lihat saat ini. Inilah video rekaman CCTV pemirsa saat komplotan spesialis curanmor beraksi di kawasan area parkir Aeropolis, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Komplotan pelaku curanmor jaringan Lampung ini bisa menggasak sepeda motor sasarannya yang diparkir di depan perkantoran elit. Unit Reskrim Polsek Benda akhirnya membekuk Alis, 20 tahun, di sebuah rumah kontrakan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Selain mengamankan senjata api yang kerap digunakan pelaku saat beraksi, polisi juga menyita kunci letter T dan 4 unit sepeda motor hasil curiannya. 3 dari 4 pelaku lainnya hingga kini masih kabur dan merupakan residivis dengan kasus yang sama. Ini sudah puluhan kali melakukan aksi curanmor. Saya imbau mungkin 3 dari 4 pelaku yang masih kabur ini sebaiknya menyerahkan diri ya, karena udah ada rekaman CCTV-nya juga nih. Daripada dijemput paksa, terjadi tindakan tegas dari pihak kepolisian, udahlah lapor, datang ke polisi, serahkan diri ya kan? Iya. Sudah jelas sekali tadi. Dan identitasnya. Yang cukup menjadi perhatian adalah mereka spesialis begitu ya, karena sudah pernah melakukan dan bisa melakukan dengan cepat. Apalagi kalau berkelompok mungkin mereka merasa aman, tapi ternyata pantauan CCTV ada di mana-mana. Ini kita lihat kembali ya videonya di mana komplotan ini beraksi. Ya pemirsa, aksi komplotan maling LPG di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini juga terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku datang mengendarai motor bersama 1 temannya, kemudian salah satu pelaku masuk dan membawa kabur 2 tabung gas LPG dari dalam toko. Kita lihat dulu nih aksinya. Mereka masing-masing bagi tugas begitu ya, seperti juga nyantai. Yang satu melihat-lihat, mengamankan, lihat kanan, lihat kiri. Ya kan? Nah, ini dia saat diambil tabung gasnya ya. Jadi langsung digendong 2 tabung gas LPG dan langsung dibawa kabur. Nah, video CCTV tadi juga viral di media sosial. Warga yang pernah melihat video tersebut juga mengatakan bahwa pernah melihat orang dengan ciri-cirinya yang sama begitu ya. Diketahui ini juga sering terjadi di Kecamatan Palang, sudah ada 3 korban yang menjadi sasaran aksi pencurian gas LPG. Jadi walaupun sudah dilaporkan ke polisi, tapi saat ini belum ada kabar mengenai perkembangan kasus pencurian ini. Warga juga diharapkan lebih hati-hati terhadap penyimpanan warung. Nah, ini sepertinya mengincar toko kelontong begitu ya, atau warung makan di pinggir jalan pun. Kabar viral berikutnya pemirsa, ini ada rekaman video 26 detik yang memperlihatkan pemukulan brutal yang dilakukan siswa dan orang tuanya di depan sekolah di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, kita nampak ya dari video ini korban berinisial AS ini masih berseragam putih biru. Didatangi sejumlah orang yang diduga keluarga pelaku. Korban kemudian dipegangi dan dipukuli di depan banyak orang. Tak ada satupun yang berani melerainya. Pelaku sendiri yang juga teman satu sekolah dengan korban, yakni berinisial IS, juga ikut memukuli korban.
Polisi memeriksa korban dan sejumlah saksi. Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut para siswa oleh pihak sekolah. Namun pelaku berhasil lolos dari razia rambut tersebut. Korban pun dengan iseng menggunting kuncir rambut pelaku. Keisengan inilah yang kemudian berbuntut panjang karena pelaku mengadukan hal tersebut ke keluarganya yang akhirnya berujung pada pengeroyokan. Seorang remaja ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri di sebuah warung, pemirsa. Ya, berbekal bukti rekaman CCTV, polisi langsung menjemput pelaku di salah satu rumah warga. Setibanya di lokasi kejadian, polisi menemukan ada ratusan orang yang telah berkumpul di depan rumah warga. Dan untuk menghindari amukan dari massa, polisi bertindak menyelamatkan serta mengevakuasi pelaku untuk dibawa ke mobil polisi. Cepat sekali tuh aksinya ya. Mau jadi apa ini? Masih kecil sudah nekat dan berani ya. Tapi semoga setelah ditangkap ini ada pembinaan. Betul. Jadi, selain lapor polisi mungkin bisa lapor Kang Edi mungkin ya. Biar dimasukin ke barak, diberikan pembinaan. Berikutnya aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah preman yang berkedok sebagai juru parkir liar terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada 8 orang preman yang sudah membuat resah warga akhirnya ditangkap. Dalam operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwarnai aksi kejar-kejaran. Sejumlah preman yang berkedok sebagai juru parkir ini berusaha melarikan diri saat petugas akan menangkapnya. Namun upaya pelarian diri ini sia-sia ya, karena petugas berhasil menangkap mereka. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi sasaran kebrutalan anggota geng motor di Jalan Kapitan Raya, Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat. Inilah yang Anda lihat aksi brutal geng motor yang terekam dari kamera warga. Salah satu warga yang tengah melintas di jalan menjadi korban kebrutalan geng motor yang tengah tawuran. Korban yang ketakutan kemudian lari meninggalkan motornya. Warga yang merekam aksi pelaku kemudian mengancam anggota geng motor untuk menghentikan aksinya. Para pelaku kemudian mengurungkan niat mereka untuk membawa motor korban. Usai menerima laporan, polisi dengan cepat langsung mengejar pelaku. Hasilnya 1 pelaku berhasil ditangkap. Saat ini polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Ya pemirsa, dari video-video viral ini semoga jadi pembelajaran ya buat kita beragam informasi kriminal agar kita lebih waspada begitu ya terhadap aksi-aksi kejahatan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa kamera CCTV ada di mana-mana, kamera warga juga nggak kalah cepetnya gitu untuk bikin viral. Pokoknya kameramen selalu aman ya. Mau ada aksi tawuran juga kameramen tenang, dengan tenangnya dia akan videoin gitu ya. Biasanya aman. gitu, biasanya aman. Tapi sebelum berpisah saya punya pantun nih untuk pemirsa. Cakep. Ayah belum dong. Ayah pulang bawa sayur sawi. Cakep. Mama di rumah masak nasi. Asik. Tak terasa 2 jam kami menemani. Cakep. Sampai jumpa lagi besok pagi. Saya Sampai Reza jumpa. Banuel. Saya Putri Windasari pamit. Terima kasih.